Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Bu Erna Fisika. Alhamdulillah, materi hari ini atau kali ini kita akan masuk ke materi gerak lurus beraturan dan dilanjutkan dengan gerak lurus berubah beraturan. Tolong disiapkan buku catatannya. Jadi nanti jika ada yang perlu dicatat. Lalu jika ada yang belum paham, tolong diulangi lagi sampai betul-betul paham. Karena pembelajaran kita masih bersifat online atau daring, jadi tolong ketika video ibu dipelajari, jika ada yang belum paham, tolong diulang-ulang lagi. Ya, terima kasih juga ibu sampaikan kepada Mbah Utiana yang selalu mengikuti pembelajaran fisika. Semoga suka ya Mbah Uti. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai materi, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, ya, disiapkan alat tulisnya. Tetap jaga kesehatan ya. Protokol kesehatannya tetap diterapkan. Jika pergi keluar rumah, tolong gunakanlah masker dan sesering mungkin untuk cuci tangan ya nak ya. Nah, di sini gerak lurus beraturan. Yang namanya gerak, kamu bergerak nih dari rumah. Kamu pergi dulu ketika masih belajarnya di sekolah waktu di SMP ya nak ya. Kamu pergi dari rumah menuju ke sekolah. Walaupun pakai motor, tetap aja kamu melakukan gerakan, ya kan? Nah, geraknya itu bisa diamati dengan satu, adanya perubahan tempat. Benar nggak? Tadinya di rumah, terus bergerak dengan waktu, ya kan? Berangkat jam 6.20 sampai di sekolah 6.35. Berarti ada durasi 15 menit di perjalanan. Betul nggak? Nah, dari rumah sampai ke sekolah itu taruhlah 1 kilometer misal atau 2 kilometer lah gitu ya. Berarti ada jarak, ya kan? Nah, perubahan itu, yang namanya perubahan itu nanti akan adanya waktu dan akan adanya jarak. Sehingga di gerak lurus beraturan kita akan belajar tentang mengenai jarak. Nah, di sini sudah ada ibu catatkan. Kalau mau di screenshot boleh. Taruh dulu. Oke. Screenshotnya bisa 1, 2, 3. Nah, di sini kita masuk ke jarak. Jarak yaitu panjang lintasan yang ditempuh. Panjang lintasan yang ditempuh ya nak ya, oleh suatu benda yang bergerak selama selang waktu tertentu. Jadi ada lintasan, lalu ada waktu. Itu namanya jarak. Nah, perubahan posisi benda. Tadinya di rumah, sekarang ada di sekolah. Berarti perubahan posisi ya. Nah, kelajuan jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Jadi jarak per waktu. Kecepatan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Berarti di sini kita bedakan yang mana kelajuan, yang mana kecepatan. Kalau kelajuan berarti jarak bagi waktu, kalau kecepatan perpindahan dibagi waktu. Oke, saya balikin dulu tripodnya. Nah, di sini saya akan memberitahu apa itu jarak dan apa itu perpindahan. Misal gini, ada guru olahraga, ini kalian akan mengambil nilai olahraga. Biasanya lapangannya kan berbentuk beginilah ya, misal persegi panjang gitu. Startnya di sini. Titik start itu adanya di sini. Start.
Lalu kalian, ini dia. Kalian disuruh guru olahraganya, maaf, ini saya kasih dulu, ini 4 meter. Ini misalnya 3 meter. Oke. Kalian disuruh gerak dari titik start menuju sampai titik finish. Oke, sampai sini guru olahraga sudah menggunakan stopwatch dong. Kalau lari ya biasanya pakai stopwatch kan dihitungnya. Nah, stopwatchnya sudah dipasang. Akhirnya dia bergerak dari titik start, terus lari kemari, lari ke sana, akhirnya selesailah finish. Nah, ketika dia sampai di finish, si guru olahraga tersebut mematikan stopwatchnya. Ceklek gitu, matikan. Nah, akhirnya dapat waktu. Waktunya berapa Pak saya? 17 detik. Misal, masa sih 17 detik ya? Kan meter sama meter. 17 menit. 47 menit lah gitu. 47 menit. Oke, sampai sini. Nah, lalu ditanya nih, Pak, saya waktunya berapa? 47 menit. Oh, oke. Terus ada temenmu nanya, jarak yang tadi kamu tempuh berapa? Berarti ketika dari start sampai finish, jarak yang kamu tempuh adalah 4 tambah 3. Betul nggak? 4 meter tambah 3 meter. Berarti kamu sudah jalan atau berlari sejauh 7 meter. Betul kan? Kalau jarak yang ditanya adalah panjangnya lintasan. Sesuai dengan pernyataan. Panjangnya lintasan. Sehingga tinggal ditambah 4 meter tambah 3 meter. Jadilah 7 meter. Nah, jika perpindahan ya kan? Perpindahan. Nah, sekarang saya tanya, awalnya di mana kamu? Awalnya di sini, ya kan? Finishnya di mana? Di sana. Nah, berarti perpindahan kamu itu cuma kamu bergerak dari sini sampai sana. Berarti ini yang saya hitung nanti. Jika ditanyanya perpindahan, maka yang dilihat adalah titik awal dengan titik akhirnya. Paham ya? Titik awal dengan titik akhir, akhirnya kita gariskan putus-putus. Nah, ini adalah besarnya perpindahan. Nah, berapa angka perpindahannya? Berarti di sini 4 meter, di sini 3 meter. Berarti inilah perpindahannya, ya kan? Berarti kita menggunakan Pythagoras. Ini kalau saya bilang ini adalah sisi pendek, ini sisi pendek. Oke, ini pendek, ini pendek. Sudah. Jika saya punya korek api pendek, terus ada satu lagi korek api pendek, saya jejerkan menjadi satu. Korek api pendek, terus saya korek api pendek. Akhirnya akan membentuk satu korek api yang panjang. Bener nggak? Ketika dapat panjang, berarti logikanya pendek tambah pendek. Benar. Berarti jika nanti ada garisnya panjang, sisi miring itu lebih panjang ya daripada yang ini sama ini. Ini adalah panjang, berarti pendeknya ditambah si pendek. Jika pendek yang ditanya, 4-nya nih ditanya. Berarti sisi panjang dikurangin sisi pendek. Oke, sampai sini. Nah, berarti sisi panjang kita mau nentuin perpindahannya berarti 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. 4 kali 4, 16. 3 kali 3, 9. Berarti akar 25. Akar 25 adalah 5. Oke, berarti ketika ditanya berapa perpindahannya, maka siswa tersebut melakukan perpindahan sejauh 5 meter. Beda ya dengan jarak. Ketika ditanya jarak, berapa jaraknya pindah tadi? Berapa jarak yang udah ditempuh tadi? Berarti panjangnya lintasan, banyaknya meter yang udah kamu lalui, itu adalah jarak. 4 meter tambah 3 meter, dapatlah 7 meter. Oke, sampai di sini. Jika perpindahan yang ditanya, posisi awal, posisi akhir, kita hubungin. Nah, itu kita cari berapa jaraknya. Berapa besar angkanya. Nah, kebetulan
menggunakan Pitagoras. 4 meter, 3 meter, ditambah ya kan, jadilah dapat 5 meter. Ini adalah perpindahannya. Nah, ketika ditanya kelajuan, Waalaikumsalam, kelajuan jarak dibagi waktu, berarti di sini kelajuan ya kan, kelajuan jaraknya berapa tadi? 7 meter. Waktunya tadi berapa? 47 menit. Biasanya kita di fisika itu pakainya detik. Berarti diapain? Ya, dikalikan dengan 60. Berarti dapat berapa ya? Nah, di sini kita cari 47 udah dikalikan dengan 60. Dapatnya berapa? 28 20. Berarti di sini 28 20 detik ya. Detik itu sekon. Oke. Berarti kita masukkan ke sini. Berarti adalah 28 20 sekon. Oke. Berarti kelajuannya 7 dibagi 28 20. Berapa angkanya? Nah, di sini ada angka min 3-nya ya, kelihatan ya. Min 3 berarti ini pangkat ya. Berarti saya tulis di sini 2. Di sini titik ya. Titik itu jadi koma. Jadi kalau kalkulator yang model Ibu ini, titik itu jadi koma, koma itu jadi titik. Paham ya? Ketika di sini titik berarti jadi koma. 2,48. Lihat angka 2. 2 ini miskin. Berarti nggak bisa nyumbang 1 ke 8. Berarti tetap 8 ya. 2,48. Kali 10. Nah, lihat di sini. Di sini kelihatan ya, ada min 3. Berarti ini di sininya nak, min 3. 10 pangkat min 3. Oke, sampai sini. Jadi jawabannya, kelajuannya 2,48 kali 10 min 3. Nah, di sini satuannya apa? Meter, sini sekon. Berarti meter per sekon. Sampai sini oke. Nah, tadi ada satu lagi disebut-sebut namanya dengan kecepatan. Kecepatan berarti perpindahan. Kalau ini tadi jarak ya. Berarti ini adalah perpindahan. Perpindahannya tadi berapa, masih ingat? Perpindahannya 5. Perpindahannya 5. Jaraknya 28 20. Berarti kita cari di sini 5 dibagi 28 20. Lihat di sini 1,773. Nah, 3 itu miskin ya, berarti nggak bisa nyumbang 1 ke angka 7, jadi tetap 1,77. Lihat di sininya ada pangkat min 3. Berarti 10 pangkat min 3. Berapa tadi? 1,77 ya. Nah, satuannya juga sama, meter per sekon. Oke, sampai di sini. Ini adalah kelajuan. Ini mau di screenshot. Oke. Ntar agak deketin dikit. Nah, yuk screenshot yuk. Nah, cekrek. Nah, di sini kalian berarti sudah belajar pembeda kelajuan dengan kecepatan. Nah, kelajuan, kecepatan kadang nanti di satu soal, jika di kelas 11 dengan 12 nanti mereka kadang disebut kelajuan, kadang disebut kecepatan gitu. Pada dasarnya nanti satuannya sama, meter per sekon. Nah, beranjak di kelajuan, kecepatan, nanti kalian akan mengenal yang namanya percepatan. Percepatan. Nah, percepatan itu adalah kelajuan atau kecepatan dibagi waktu. Sorry. Nah, di sini saya tulis dulu. Kecepatan itu V. Satuannya meter per sekon. Nah, jarak itu biasanya kita sebut S meter. Waktu itu
Maaf, tangannya agak gedean ya. Sekon. Nah, ini dia. Waktu itu T sekon. Ini sekon ya, bukan C. Jarak itu S meter. Kecepatan itu V meter per sekon. Nah, nanti ada yang namanya percepatan. Itu nanti lambangnya A. Meter per sekon pangkat 2. Oke. Kadang gini. Meter per sekon pangkat 2. Ini di bawah kan naik ke atas. Jadinya meter sekon min 2 gitu ya. Jadi kadang penulisannya seperti itu. Kecepatan juga meter per sekon. Ketika sekon yang naik ke atas, sebetulnya sini ada angka 1 ya nak ya. Tapi nggak kelihatan karena sudah SMA, malulah ditulis satunya kan. Berarti tetap aja M per S. Ketika dinaikin ke atas, maka plus berubah jadi min 1. Oke, sampai sini. Ini adalah keterangannya. Nah, percepatannya berarti kan, sorry yang ini, berarti percepatannya itu kan A ya. Berarti A sama dengan V per T, ya kan. V-nya itu berarti kita pakai, nanti kita lihat di soal, ketika dikasih taunya kelajuan, berarti V-nya nanti kita isinya V kelajuan. Tapi kalau di soal V-nya adalah kecepatan, berarti kita pakainya kecepatan. Jadi di sini ada dualisme V 2,48 dibagi. Nah, waktunya. Jika waktunya masih sama, berarti kita bagi dengan waktu yang sama. Jika dia ada perubahan waktu, maka kita pakai waktunya yang ada di soal lagi berikutnya, ya. Misalnya T-nya tetap 2820 kali 10, maaf. Ini belum 10 min 3-nya ya, maaf. Nah, dibagi 2820. Tinggal kita hitung 2,48 dibagi 2820. 2,48 dibagi 2820. Hasilnya lihat, ini ada pangkat berapa di situ? Min 4 ya. Ini. Tuh ya, min 4 ya. Di sininya 8,79. Lihat angka 4. Miskin ya, berarti nggak bisa nyumbang ke 9. Berarti 8,79 kali 10 min 4. Sedangkan dia masih punya min 3, ya kan? Berarti 8,79 kali 10 min 7 meter per sekon pangkat 2. Nah, ini adalah percepatan. Nah, sampai di sini ini kita belajar tentang kelajuan, jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Oke, Ibu ganti video ke satunya lagi karena nanti akan terlalu panjang. Oke, silakan dicatat, diulang lagi jika belum paham ya nak ya. Lanjut ke video yang kedua ya nak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.